Nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya, darah utama dan yang sejati. Karena memang saya anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ya, keluarga saya semua itu dari seberang, dari Muslim, saudara. Oleh anugerah Tuhan, ya, saya mendengar panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Akhirnya saya dibaptis, ditambah nama Cornelius Rahtomo Jati. Jadi Cornelius itu nama baptisan. Saya melayani sebagai salah satu dosen ya di STT Rahmat Immanuel Jakarta, dan juga sebagai gembala jemaat di GPI New Life in Christ Jakarta. Saya sudah berkeluarga, saya melayani bersama istri dan kedua anak saya. Puji Tuhan, demikianlah perkenalannya. Selanjutnya kita akan belajar firman Tuhan. Bila firman Tuhan malam ini akan menjadi bekal buat kita untuk memasuki tahun yang baru. Bila setiap kita ya setelah mendengarkan ini, saya yakin dan percaya kita semua akan diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat firman Tuhan dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Ya, kita akan baca bersama-sama saudara, hanya 4 ayat supaya kita dikuatkan. Ya, kita baca bersama-sama dengan bersuara, karena Alkitab katakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, ya, karena kita baca bukan dalam hati, kita bersuara ya, maka iman kita akan dibangun. Untuk itu mari kita akan baca dari ayat 18 sampai 21. Sudah menemukan Bapak Ibu? Sudah ya, di screen juga ada mungkin ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Kita ulangi sekali lagi ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam ini adalah diberkati untuk menjadi saksi Tuhan. Apa saudara? Diberkati untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau kita mendengar kata berkat, yang pikiran kita, jangan kita hanya berpikir tentang berkat-berkat yang bersifat materi. Ya, kalau kita diberi kesehatan oleh Tuhan, memang itu berkat Tuhan. Kalau kita diberikan istri, suami, kita diberikan keuangan baik, itu memang berkat Tuhan. Tapi ingat, itu bukan berkat yang utama. Karena berkat yang utama Tuhan berikan buat setiap kita itu keselamatan. Amin. Jadi berkat utama yang Tuhan berikan buat kita itu keselamatan. Jadi jangan kita berpikir kalau kita punya mobil mewah, rumah bagus, punya harta banyak, oh itu orang diberkati. Belum tentu. Banyak orang kaya ya di Jakarta itu tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, walaupun punya banyak harta, saudaraku. Artinya hidup orang kaya itu tidak diberkati. Yang dimaksud berkat di sini, saudara, adalah berkat yang utama, yaitu karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua, saudaraku. Jadi Kristus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita supaya kita menerima berkat yang utama, yaitu keselamatan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kita semua ini sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yaitu keselamatan yang Tuhan sudah diberikan buat kita. Dan berkat yang Tuhan berikan buat kita itu harus kita saksikan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita menerima jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Karena jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan.
Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang diberikan manusia yang olehnya manusia memperoleh keselamatan, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita ini adalah orang-orang Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap kita. Dan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita saksikan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Begitu banyak di dunia ini ya, orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ya mungkin ada tetangga kita, saudara kita sendiri, keluarga kita belum percaya kepada Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya pada waktu itu, tentunya berlaku pada kita semua. Tuhan Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 15, Aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu ayat 16 katakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Ini tugas kita. Dan Tuhan Yesus juga katakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu disertai Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Maka tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Amin. Jadi ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi setiap kita orang percaya itu ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersaksi bukan hanya sekedar menceritakan tentang Tuhan, tapi Tuhan itu menyertai kita dengan kuasanya. Ada kuasa dalam diri kita orang percaya. Dan inilah berkat yang terbesar. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar dari Dia itu apa? Adalah karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu sudah memahami ya, bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu keselamatan. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan, mari saksikan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana supaya hidup kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam ayat 18 tadi, katakan seperti ini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jadi firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya, kurang lebih itu 700 sampai 800 tahun. Umat Israel, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tanah perbudakan itu di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di Mesir ya. Bangsa Israel diperbudak di Mesir 450 tahun. Kita bisa bayangkan. Jadi budak di Mesir itu 450 tahun. Dan Tuhan membebaskan bangsa Israel kurang lebih itu 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu firman Tuhan kembali datang kepada Nabi Yesaya 700 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Jadi ada waktu yang panjang. Sehingga Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal dari sejak zaman purbakala. Jadi Tuhan mau agar hidup kita dipakai Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan,
untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita dengan berkat yang utama tadi, keselamatan, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Yang menjadi masalah adalah kita ini sudah orang Kristen, KTP Kristen, sudah ke gereja, tetapi masih mengenakan manusia lama. Sakit hati masih ada, gosip masih jalan, atau ngerumpi ya, ngomongin orang, jelekin orang gitu ya. Ya, berbohong masih jalan. Ya, artinya kita masih memakai manusia lama. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan kalau kita masih mengenakan manusia lama? Bukankah firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini ciptaan yang baru. Artinya hidup kita ini ya sudah dilahirkan kembali dari hidup di dalam kegelapan Tuhan ke dalam terang. Setelah kita diterangi oleh terang Tuhan, kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Ya, baru di sini, baru dalam hal mutu. Jadi Bapak Ibu, kehidupan saudara dan saya, kita semua itu adalah kehidupan yang berkualitas. Haleluya. Kehidupan berkualitas. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun orang itu terkenal, orang itu kaya, orang itu hebat, orang itu ya luar biasa, tatkala tidak mau membuka hati terima Yesus, tidak dilahirkan kembali, kehidupannya itu tidak berkualitas. Karena apa? Pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan neraka, bukan kerajaan surga. Neraka itu digambarkan seperti lautan belerang, apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Kita bisa bayangkan ya, tentunya kita semua nggak mau masuk ke neraka ya, iya kan? Bapak Ibu bisa bayangkan, coba ibu-ibu yang sedang masak ya, pakai kayu bakar atau kompor nyalain, ceklek gitu ya, coba tangan ibu taruh di atas bara api 1 menit ya, melocot gak? Melepuh gak? Melepuh, panas. 1 menit saja. Di neraka itu saudara, apinya tidak pernah padam, orang disiksa siang dan malam. Dan itulah orang-orang yang sedang masuk ke jurang kebinasaan dalam api neraka. Siapapun orangnya yang tidak mau membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, alamatnya di situ. Tentunya kita juga tidak rela kalau ada kerabat kita, saudara, teman kita ya masuk neraka. Dan itu tugas saudara dan saya. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan, mengabarkan berita keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Sebentar, beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun 2024. Mari, kalau masih ada dosa tertentu dalam kehidupanmu, dalam hatimu, pikiranmu, tinggalkan sekarang. Jangan dibawa masuk di tahun 2024, supaya hidup kita ya benar-benar menjadi manusia baru yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Kalau kita masih mengenakan manusia lama kita, kita bukan menjadi saksi Tuhan, namun menjadi batu sandungan. Orang tersandung karena apa? Karena kelakuan kita. Tuhan tidak mau, saudaraku. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13-14. Ini Rasul Paulus tadinya adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah seorang pembenci kekristenan, saudaraku. Dia orang Yahudi asli. Dia dari suku Benyamin. Dia adalah ahli Taurat. Dia bangga dengan statusnya sebagai ahli Taurat, orang Yahudi asli. Sehingga dia membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Namun suatu kali dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Tuhan menangkap Rasul Paulus
dia buta selama 3 hari. Rasul Paulus mendengar panggilan Tuhan, dia mau membuka hati terima Yesus, dia meninggalkan manusia lamanya, dan dia katakan dalam 13:14, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Amin. Dunia ini sifatnya sementara. Jangan hanya kita mengejar dunia. Kita kerja keras mungkin Bapak Ibu sebagai petani kerja keras itu bagus. Ya memang kita harus kerja keras. Tapi jangan semata-mata tujuan kita itu hanya perkara dunia. Amin. Tuhan sanggup memelihara kita, memberkati kita dengan caranya. Yang Tuhan mau kita ini benar-benar mau dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dengan cara meninggalkan manusia lama kita. Bangsa Israel gagal untuk menjadi saksi Tuhan karena apa? Karena bangsa Israel itu masih terus menoleh ke belakang. Pada saat dibawa keluar dari tanah perbudakan, dipimpin oleh Musa, di padang gurun bangsa Israel itu selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Akhirnya bangsa Israel ditewaskan, dibinasakan di padang gurun, tidak menjadi saksi Tuhan. Padahal Tuhan memanggil bangsa Israel itu untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Karena Israel tersandung, maka kita diselamatkan. Amin. Kita ini adalah Israel secara rohani. Israel secara rohani. Kalau kita melihat ayat 10 dari Yesaya 43, kamu inilah adalah saksi-saksiku. Jadi bangsa Israel itu dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, tapi bangsa Israel gagal. Dan Tuhan tidak mau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan gagal untuk menjadi saksi Tuhan. 2024 Tuhan mau kita membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Amin. Ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sadari itu. Jangan kita mau dibohongi oleh setan bahwa kamu itu nggak layak, kamu itu kan manusia biasa, kamu nggak ada apa-apanya. Jangan mau dibohongi, saudara. Kita ini manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan itu memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bisa kita demonstrasikan. Bapak Ibu bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling saudara pada saat membutuhkan doa, sehingga saudara semua akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, supaya hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus mengarahkan pandangan kita fokus hanya kepada Tuhan. Setelah kita melupakan manusia lama kita, fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Amin. Fokus hanya kepada Tuhan. Saya menekankan kepada setiap kita orang percaya, kita memang masih dalam dunia, tapi tujuan kita nggak seterusnya ada dalam dunia. Tujuan kita adalah kekekalan. Amin. Maka Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tujuan kita adalah surgawi. Amin. Kalau kita sudah memiliki pemikiran seperti ini, artinya kita ini sudah sejalan sehati dengan Tuhan. Tujuan kita di dunia ini sudah benar. Dunia hanya mengejar harta. Setelah harta terkumpul, bisa membeli ini dan itu. Seberapa lama kita bisa menikmati? Apakah selama-lamanya? Enggak mungkin. Alkitab katakan masa hidup manusia itu 70. Kalau masih kuat 80. Amin. Bener nggak? Mazmur 90 ayat 10. Kalau kita masih diberi umur panjang oleh Tuhan, mari biar kita berfokus kepada kekekalan, menunaikan tugas kita, panggilan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tadi saya kesini baru pertama kali saya cari melalui Google Map, ya kan?
Melalui Google Map saya cari, ini kok lewat sawah-sawah ya. Terus banyak kuburan. Ya, kuburannya banyak. Ternyata gerejanya di depan kuburan. Gitu ya. Dan itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini di dunia sementara. Amin. Apakah Bapak Ibu mau dan pengen hidup 1000 tahun? Dan bisa? Enggak. Alkitab mencatat 70-80. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Benar nggak? Umur 70 itu sudah banyak gejala. Asam urat, encok, rematik, batuk-batuk. Iya kan? Minum manis, diabetes, makan daging, kolesterol, duduk-duduk di luar, masuk angin. Udah banyak gejala, Pak. Sudah banyak gejala, Bu. Jadi biarlah kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus berfokus saja kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kita fokus kepada Tuhan, surga kita lalu tidak melakukan hal apa-apa, enggak. Di dunia kita justru ya lebih rajin lagi, lebih bersemangat lagi dalam menjalani hidup, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan. Amin. Kalau anak-anak muda dibekali dengan pemikiran seperti ini, saya yakin engkau akan menjadi anak muda yang sukses. Amin. Amin. Kalau orang tua dibekali pemikiran seperti ini, engkau akan menjadi orang tua yang cinta Tuhan. Saya pernah melihat orang pakai kaos itu ada tulisan di belakang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, katanya. Itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Yang benar adalah muda cinta Tuhan, tua takut Tuhan, mati baru masuk surga. Harusnya itu moto kita. Kita harus ingat kepada Tuhan. Makanya tadi ya, kesaksian pujian kaum pria, kaum bapak, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, rino wengi, saben dina rino wengi, gandol Gusti. Gak hafal saya. Tapi itu lagu bagus itu. Artinya kita gandol Gusti, nempel dengan Tuhan, bener gak? Betul ya? Dan itu yang terpenting Bapak Ibu. Kita harus gandol Gusti, kita harus berfokus kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal yang dari zaman dulu, jangan perhatikan hal-hal dari sejak zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku ingin membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kenapa kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan? Karena apa? Fokus kita bukan Tuhan. Kenapa kita terus berkutat dengan masalah? Karena apa? Fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada pergumulan kita, kepada urusan kita sehari-hari. Coba kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka urusan yang lain Tuhan pasti campur tangan. Amin. Ya, ini penting sekali untuk kita renungkan. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Di tahun 2024 lebih lagi fokus kepada Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Maka kita akan terus melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ini yang kedua. Lalu yang ketiga, agar hidup kita dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, relakan diri kita dibentuk Tuhan. Relakan diri kita diproses Tuhan. Ayat yang ke-21 dari Yesaya 43 tadi katakan begini, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Seringkali banyak orang tidak mau pada saat mau diproses Tuhan. Seringkali pada saat orang melihat orang lain sukses, orang lain hebat, orang lain bisa diberkati Tuhan, kita pengen seperti itu. Tetapi tidak melihat prosesnya bagaimana, pembentukannya bagaimana. Karena Tuhan itu memperdulikan pembentukan, namun kita seringkali peduli pada hasil. Kita mau kita kan seperti itu ya. Tapi Tuhan maunya kita itu dibentuk dulu Bapak Ibu.
Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi relakan diri kita dibentuk Tuhan. Kita dibentuk Tuhan melalui macam cara. Ada orang yang dibentuk Tuhan melalui sakit penyakit. Ada orang yang dibentuk Tuhan melalui apa? Masalah keluarga. Ada orang yang dibentuk Tuhan melalui masalah ekonomi. Ada orang yang dibentuk Tuhan melalui masalah pelayanan, ya, bergereja bisa. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membentuk kita, memproses kita. Namun relakan diri kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Dan pada saat kita diproses Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Bisa Bapak Ibu? Mengucap syukur gampang kalau keadaan baik-baik, iya kan? Rumah tangga baik, nggak kekurangan keuangan, ya kan? Badan sehat, anak ya kuliah, sekolah lancar semua, ngucap syukur gampang. Gampang ngucap syukur. Tapi di sini mengucap syukur dalam segala keadaan. Pada saat kita sedang menghadapi masalah pergumulan, masihkah kita bisa mengucap syukur? Karena Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Masihkah kita mengucap syukur pada saat kita bangun tidur, tiba-tiba kaki kita yang sebelah tidak bisa digerakkan, alias sakit, lalu kita teriak-teriak minta tolong, anak kita nggak memperdulikan kita, istri kita sibuk, masih bisakah kita mengucap syukur? Namun firman Tuhan mengajar kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Bangsa Israel itu tidak pernah mengucap syukur, padahal Tuhan sudah membebaskan, Tuhan sudah memerdekakan dari perbudakan. Kita harus mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Walaupun menghadapi proses, walaupun menghadapi pembentukan, walaupun menghadapi kesulitan, cara Tuhan membentuk kita. Yang jelas Allah turut bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Mungkin kita nggak tahu sebelum kita mengetahui, tapi Alkitab katakan kita tahu sekarang. Setelah kita melihat ternyata ini toh maksud Tuhan, baru tahu. Ada seorang pemuda kulit putih ya, pemuda ini dari Amerika. Ini cerita tempo dulu. Jadi seorang pemuda ini adalah pemuda yang setia kepada Tuhan. Dia rajin beribadah. Hari Minggu ada ibadah, dia setia datang beribadah. Hari Rabu ada ibadah pertengahan minggu, dia datang ibadah. Hari Jumat ada ibadah doa semalaman, dia juga datang. Hari Sabtu ada ibadah kaum remaja pemuda, dia hadir di sana. Suatu kali pada saat ikut ibadah doa semalaman, pemuda ini pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki melalui trotoar. Tiba-tiba saudara, ada seorang yang sedang mabuk mengendarai mobil. Lalu orang yang mabuk mengendarai mobil ini, mobilnya naik ke trotoar dan menabrak pemuda itu. Lalu pemuda itu gak sadarkan diri. Setelah sadarkan diri, dia sudah terbaring di rumah sakit, kakinya sudah satu. Lalu pemuda ini saudara komplain sama Tuhan. Tuhan, bukankah engkau tahu bahwa aku sudah setia kepadamu, sudah beribadah kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, bahkan aku pulang dari doa semalaman, kenapa kakiku harus hilang satu Tuhan? Engkau Tuhan tidak adil. Akhirnya pemuda ini saudara kecewa sama Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku tidak Tuhan-Tuhanan lagi, aku tidak gereja-gerejaan lagi. Mulai hari ini aku tidak mau berdoa lagi kepadamu. Aku kecewa kepada Tuhan. Pemuda ini kecewa kepada Tuhan. Namun setelah beberapa tahun kemudian saudara,
pemuda ini mulai ingat Tuhan lagi. Karena ya mulai bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember orang itu mulai ingat kepada Tuhan lagi. Karena apa? Ada perayaan Natal. Dan pemuda ini, saudaraku, datang kembali ke gereja. Dalam ibadah perayaan Natal duduk di tempat paling belakang. Dan hamba Tuhan, seorang pendeta, berkhotbah tentang misi, bahwa Tuhan dari surga turun ke dalam dunia dengan satu misi, adalah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan di akhir khotbah pendeta, saudara, pendeta ini tantang semua orang yang ada di ruangan ini. Bagi setiap saudara yang terbeban, terpanggil untuk menjadi misionaris, silakan angkat tangan. Dan pemuda ini terketuk hatinya kembali. Dia terpanggil untuk menjadi misionaris. Akhirnya dia maju ke depan, minta didoakan oleh seorang pendeta itu. Dan akhirnya, saudaraku, pemuda ini mau menjadi seorang misionaris, dikirim ke dalam pedalaman Afrika, saudara. Dan sesampainya di daerah pedalaman Afrika, pemuda ini ditangkap oleh kepala suku kulit hitam, badannya tinggi. Lalu kepala suku ini tangkap, masukkan ke jeruji besi, dikerangkeng, dikandang. Dan kepala suku ini punya rencana besok paginya mau mengadakan upacara pengorbanan buat dewanya. Dan semua rakyatnya dikumpulkan suatu lapangan, saudaraku. Dan pemuda kulit putih ini dikeluarkan dari jeruji besi, lalu mau dikorbankan. Untuk apa? Persembahan bagi dewanya. Dan kepala suku ini sudah siap untuk menyembelih pemuda ini, saudara, dengan pedang yang tajam di tangannya. Dan benar, pemuda ini disembelih. Namun alangkah terkejutnya kepala suku ini, dia kaget. Pada saat dipotong itu nggak mempan. Diulang lagi, dipotong lagi, nggak mempan. Kenapa nggak mempan, saudara? Karena pertama kali yang dipotong itu kakinya dulu. Kenapa nggak mempan? Karena kaki palsu. Dipotong lagi nggak mempan, saudara, kaki palsu. Jadi kepala suku ini ketakutan. Jangan-jangan ini anak dewa. Jangan kita apakan orang ini. Kepala suku itu berlutut menyembah pemuda ini, dan semua rakyatnya diajak menyembah pemuda ini. Jangan kita apa-apakan orang ini. Ini anak dewa. Akhirnya, saudara, pemuda ini bangkit berdiri dan kesempatan untuk menceritakan tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terjadi pertobatan di daerah itu, saudaraku. Dan pemuda ini, saudaraku, mulai berpikir dan merenungkan kebaikan Tuhan, dan dia mulai mengeluarkan air mata. Dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keadaanku pada saat ini. Aku minta ampun Tuhan kalau aku sempat mengeluh komplain denganmu. Seandainya aku dikirim di tempat ini dengan kaki yang utuh, aku sudah. Terima kasih buat kaki palsu ini, sehingga kau pakai aku untuk melayani Tuhan. Kini aku baru tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kadang kita baru mengetahui pada saat kita melihat peristiwa-peristiwa, ya kita kok bertanya-tanya ya. Namun ingat, orang percaya itu harus yakin bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Jangan kita mudah komplain, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut dalam menghadapi situasi kondisi apapun, saudaraku. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dan yang terakhir itu biasanya terjadi mukjizat. Karena apa? Yang terakhir itu biasanya memang saya kenceng. Yang terakhir, biasanya kalau yang terakhir itu yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Memang di sini sudah mengalami banyak mukjizat, saudara. Ya, yang terakhir, saudara, pada saat kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, kita harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan cari solusi sendiri di luar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi sementara kita memasuki tahun 2024, tetaplah tinggal dalam kebenaran firman Tuhan dalam segala situasi kondisi apapun.
Karena nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita Tuhan. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma kita berdoa kepada Tuhan kalau kita mendengar firman Tuhan tidak kita lakukan, saudaraku. Biar memasuki tahun 2024 kita mau berkomitmen taat melakukan firman Tuhan. Amin. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 katakan, jadilah anak-anak yang taat, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Terkadang saudaraku, kita bertindak menurut kehendak kita sendiri. Kita tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Namun saya yakin dan percaya, jemaat gereja Pentakosta Immanuel adalah jemaat yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan mau taat melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 katakan, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi, dan segala berkat akan datang kepadamu. Segala, bukan sebagian. Berkat kesembuhan, penyertaan, perlindungan, itu akan datang kepada kita kalau kita taat melakukan firman Tuhan, saudaraku. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat. Sebaliknya ketidaktaatan itu mendatangkan masalah. Saudara pernah melihat hamba Tuhan yang tidak taat di Alkitab? Pernah membaca? Pernah tentunya ya, yang bernama Yunus ya. Yunus itu mendengar firman Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk apa? Memberitakan berita pertobatan atas kota Niniwe. Yunus katakan, siap Tuhan, aku mau. Tapi Yunus ini mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dia beli tiket di Yafo untuk apa? Jalan kemana? Ke Tarsis. Dia ngomong siap tapi nggak lakukan. Akhirnya pada saat Yunus ini masuk di kapal, terjadi apa? Bencana alam yang begitu hebat. Angin badai menghantam kapal itu. Semua orang di kapal ketakutan. Dan pada saat ketakutan, saudara, mereka bikin undian. Ini bukan undian berhadiah, tapi undian pengen tahu ini gara-gara siapa kita ditimpa malapetaka sehebat ini. Tentunya semua orang di kapal itu ya tahu semua namanya. Karena apa? Melalui tiket. Karena Alkitab mencatat bahwa Yunus itu beli tiket, ya kan? Setelah diundi, diambil satu, ada namanya Yunus. Dicari-cari, siapa di sini yang namanya Yunus? Nggak ada yang ngaku. Kamu Yunus? Bukan. Aku Matius mungkin. Kamu Yunus? Bukan. Aku Bartolomeus mungkin gitu ya. Siapa yang namanya Yunus? Akhirnya Yunus ini ya masih bisa tidur pulas di tengah orang ketakutan, saudaraku. Dibangunkan, kamu siapa? Namaku Yunus, aku orang Ibrani, aku hamba Tuhan, aku takut akan Tuhan. Sudah mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan, ngomong takut Tuhan lagi. Namun Yunus ini dia mau ya menerima konsekuensi sebagai ketidaktaatannya. Lempar aku ke laut, maka angin akan menjadi tenang, laut akan reda, tidak bergelora. Akhirnya Yunus dilempar di laut, saudaraku. Yunus dilempar di laut, lalu oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan ikan besar menelan Yunus. Ikan besar. Ikan besar itu apa? Ya, nggak ada namanya ya, ikan paus atau apa, nggak ada. Yang jelas ya dikatakan ikan besar. Yunus ada dalam perut ikan. Kita bisa bayangkan ikan itu nggak enak karena ketidaktaatannya, dia harus masuk ke dalam perut ikan. Alkitab mencatat Yunus sudah ada di tengah dunia orang mati, tapi dalam perut ikan Yunus ini berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia mengakui kesalahannya, dan dia katakan dalam Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Kemungkinan Yunus ini pernah bernasar kepada Tuhan tapi tidak menepati nazarnya. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan mendengar seruan doa Yunus.
Dan ikan itu, Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya Yunus ini ditolong Tuhan. Untung dimuntahkan, saudara ya. Kalau keluar dari belakang, Yunus bisa dedel duet. Ya, untung muntahnya di darat. Bayangkan kalau muntahnya di laut, ya, masalah baru. Artinya saudara, kalau Tuhan menolong kita itu sempurna. Amin. Jadi ketidaktaatan bisa mendatangkan masalah buat kita. Lalu mana yang kita pilih? Harusnya kita milih taat melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus taat, saudara, dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, ada orang Kupang berantem dengan orang Jawa. Orang Kupang ini Kristen. Ya, adu mulut sama orang Jawa. Dan orang Jawa ini kalem, namanya Jawa ya, kita orang Jawa kan kalem, ya kan? Namun orang Jawa ini sekalipun kalem, dia sudah nggak tahan kupingnya. Karena apa? Sudah gatal tangannya juga. Sekalipun kalem, adu mulut, saudaraku. Ya, akhirnya orang Jawa ini gaplok pipi kiri orang Kupang. Wah! Karena Kupang Kristen pernah mendengar firman Tuhan, jikalau kamu ditampar pipi kirimu, beri juga pipi kananmu. Lalu dia berpikir, untuk mengenapi firman Tuhan, ku kasihlah pipi kananku. Benar, saudara, dikasih pipi kanannya. Dan orang Kupang ini sudah merasa melakukan firman Tuhan, sudah mentaati firman Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sambil melipat lengan bajunya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemampuan bagiku untuk melakukan firman-Mu. Lalu sambil melipat lengan bajunya, dia memandang muka orang Jawa. Urusan firman Tuhan sudah selesai. Sekarang urusan laki-laki dengan laki-laki. Apa yang kamu tabur tadi, kini kau tuai. Akhirnya saudara, orang Jawa ini digampar, dipukul orang Kupang. Lalu datang polisi, tangkap dia berdua. Gak jadi berkat. Kenapa? Karena firman Tuhan ditafsirkan, dilakukan dengan tidak benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan saudara dalam Alkitab ini itu ada maknanya yang tersirat dan tersurat. Yang tersurat kita nggak perlu tafsirkan, firman Tuhan ngomong kita lakukan, apalagi diseminarkan, nggak perlu. Namun firman Tuhan yang kita punya ini itu ada maknanya yang tersirat. Yang tersirat pada saat kita membaca kadang kita nggak tahu, dan kita harus menafsirkan dengan tepat supaya kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Firman Tuhan yang tersirat, contohnya yang tadi saya sampaikan dalam ilustrasi tadi. Firman Tuhan yang tersirat, ya contoh yang lain, jikalau mata kananmu menyesatkan, cungkilah. Ini tersirat. Tapi kalau dimanai harfiah, ya literal, seperti itu kita lakukan, nanti banyak orang. Nah itu saudaraku. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan tepat. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, minta dicerahi oleh Roh Kudus, sehingga kita melakukan firman Tuhan dengan tepat. Hidup kita baru bisa menjadi berkat dan dipakai Tuhan. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi Tuhan memanggil kita itu supaya hidup kita diberkati untuk menjadi saksi Tuhan. Dan berkat yang utama yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima berkat yang utama, yaitu keselamatan. Dan Tuhan mau keselamatan yang Tuhan berikan kita saksikan bagi orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus memiliki mata hati, mata rohani, tertuju kepada surga saja, tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Memang kita masih hidup dalam dunia, tapi cara pikir kita, cara pandang kita tidak sama seperti orang dunia. Lalu yang ketiga, kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Pada saat kita dibentuk oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang kedua, kita tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan.
Amin saudara. Kalau firman Tuhan ini kita lakukan, saya yakin dan percaya jemaat Gereja Pentakosta Immanuel akan menjadi jemaat yang misionaris, yang dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga tempat ini orang yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan hanya satu ibadah, bisa 2 sampai 3 kali ibadah. Amin. Karena kita selalu diingatkan bahwa dunia ini tempat kita sementara. Yang utama bagaimana nanti kita membawa jiwa untuk Tuhan. Karena pada saat Tuhan panggil kita, Tuhan tidak tanya kepada kita, sudah seberapa banyak harta yang kau kumpulkan? Enggak. Yang Tuhan tanyakan adalah, sudah seberapa banyak jiwa yang kau bawa? Apakah hidupmu sudah berbuah? Karena Alkitab katakan tanaman yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan mau saudara, supaya kita semua berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita datang kepada Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan jemaat di tempat ini, bisa membagi firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini kita responi saudaraku, supaya benar-benar kita mengalami ya berkat-berkat yang luar biasa di tahun 2024, dan kita dipakai Tuhan luar biasa di tangan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, karena semuanya sia-sia. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memanggil kita itu punya tujuan yang jelas. Bukan sekedar kita diselamatkan, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan mau memakai hidup kita semua sebagai alat di tangan Tuhan. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan perlengkapi dengan karunia dan kuasa-Nya. Namun kita meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru dalam Tuhan. Dan kita mau memiliki mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, kepada kekekalan. Dan pada saat engkau dibentuk Tuhan melalui apapun itu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tetaplah tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan malam ini engkau responi dengan baik, dan saat ini engkau mau dipakai sebagai alat di tangan Tuhan, mau diurapi Tuhan dengan kuat kuasa-Nya, letakkan tanganmu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas sebagai tanda engkau mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan tidak pernah melihat status kita, Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Tuhan melihat hati kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan setiap anak-anakmu yang terangkat. Tuhan mau dipakai lebih lagi melampaui tahun 2023, diurapi, diberkati lebih lagi ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu engkau alirkan, engkau curahkan bagi setiap kami semua yang hadir pada malam ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus, merdekakan dalam nama Yesus. Biar memasuki tahun 2024 Tuhan, benar-benar kami menjadi manusia yang sudah diperbarui oleh Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus lawat jamaah-jamaah, penuhi dengan kuasa-Mu. Buka selebar-lebarnya hatimu untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Roh Kudus mau mengurapimu, berkarya dalam kehidupanmu. Nikmati hadirat Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami semua Tuhan, limpahi dengan kasih-Mu, dengan karunia-Mu dalam nama Yesus.
Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, angkat tangan dua-dua ke surga. Angkat tangan dua-dua ke surga, ke atas, sebagai tanda saudara membutuhkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup mengubahkanmu. Dan saudara yang angkat tangan, dengan langkah iman maju ke depan, saya akan berdoa. Angkat tangan, bila pengurapan Tuhan melepaskanmu, membebaskanmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Uralabaya shikilamuya baraba. Haleluya. Kuasamu mengalir Tuhan. Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Engkau balut setiap luka hatinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir, memenuhi, mengurapi. Dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, berkati ibu ini ya Tuhan. Memberikan hati Tuhan, mencintaimu, diberikan kekuatan, kesehatan yang baru, yang sempurna dari Tuhan. Biarlah memasuki tahun 2024, biarlah damai sejahtera sukacitamu memberikan kelepasan, kebebasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa yang tidak terbatas mengalir Tuhan. Urapan baru turun. Pulihkan Tuhan. Pulihkan ibu ini ya Tuhan. Engkau mengasihi anakmu ini. Engkau memulihkan dan memberkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera sukacitamu mengalir. Sembuhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Tubuh ini adalah bait Allah di mana Roh Tuhan berdiam, bukan milik sakit penyakit. Berikan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau melihat kondisi anakmu ini Tuhan. Biar kasih-Mu menjamah, memulihkan Tuhan, membebaskan, menyembuhkan, sehingga akan menjadi saksi Tuhan melalui karya-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, sempurnakan roh jiwa tubuhnya ya Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Bapa yang mengikat tubuhnya, mengikat jiwanya, rohnya kami patahkan dalam nama Yesus. Lepas, sembuh dalam nama Yesus ya. Bebas, bebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Sembuh dalam nama Yesus, bebas dalam nama Yesus. Engkau berikan kelancaran, kenormalan semua organ-organ tubuhnya, saraf-sarafnya dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Haleluya. Pulihkan Tuhan. Masuki tahun yang baru, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Oralabaya shikina maya rabaya sha. Orabaya shikina. Bapa, Engkau melihat, Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hati anakmu ini Tuhan. Engkau memulihkan hatinya ya Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan dengan sukacitamu. Bebaskan dengan sakit hati, kepahitan apapun itu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan Tuhan. Jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa yang tidak terbatas, Roh Kudus mengalir, melepaskan, membebaskan. Engkau mengurapi Tuhan anakmu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kemerdekaan yang sejati Tuhan. Engkau berikan kemenangan yang sejati dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya, urapan-Mu mengalir Tuhan atas anakmu ini Tuhan.
Berkat-Mu tercurah Tuhan, kasih setiamu tetap Tuhan. Tahun 2024 makin setia kepadamu Tuhan, makin mengasihimu. Engkau tahu apa yang dikumpulkan, dan Engkau campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan Engkau berikan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi dan benar. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan turun Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas mengalir, melepaskan, membebaskan. Karena tubuh ini adalah bait Allah di mana Roh Allah berdiam, bukan milik sakit penyakit, bukan milik kuasa-kuasa yang lain, namun milik Roh Kudus yang sudah termeterai. Untuk itu segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami perintahkan nyah keluar dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus, jadi merdeka dalam nama Yesus. Haleluya, merdeka dalam nama Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, musisa terjadi sekarang ini. Haleluya. Apa kenapa Pak? Ada kurang sehat tangannya? Sedikit ya. Ya. Oh ya. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan adalah Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan pemulih. Untuk itu pada saat ini Engkau melihat kecintaan Bapak Ibu ini kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan memerlukan jamahan Tuhan, memerlukan kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau jamah Tuhan tubuhnya yang saat ini Tuhan di tangan yang kurang sehat Tuhan, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Semua organ-organ tubuhnya akan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan dalam nama Yesus. Gerak-gerakin Pak, gerak-gerakin coba, putar-putar Pak. Tuhan menyembuhkan Pak. Amin. Ya, jadi sehat dalam nama Yesus, sempurna dalam nama Yesus. Ya, terima kesembuhan ya Pak ya. Oh kenapa? Hah? Kaki kurang enak. Kaki ya? Iya. Oh. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau tahu anakmu ini sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bila Engkau terus menyempurnakan kebaikan-Mu atas kehidupan Bapak ini ya Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya dengan sempurna, roh jiwa tubuhnya ya Tuhan. Bila makin hari makin mengasihi Tuhan, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan kakinya dengan sempurna dalam nama Yesus. Sehat sempurna dalam nama Yesus. Pulih sembuh dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Sudah sembuh Pak ya? Terima dengan iman. Amin. Haleluya, haleluya.